bisa beribadah pada pagi hari ini. Hari lepas hari kita lewati, sampailah kita di penghujung tahun 2021, saudara. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Coba saudara, saya mau lihat saudara-saudara angkat tangan yang merasakan kasih setia Tuhan sampai hari ini. Yang merasakan kasih setia Tuhan, angkat tangan lebih tinggi lagi saudara. Kan di sana belum? Saudara, sekarang beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi namanya. Beri kemuliaan bagi namanya yang luar biasa, yang sudah melihara kehidupan kita sampai pada hari ini. Saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, meninggikan, karena Dia Tuhan yang maha mendengar suara-suara saudara pada hari ini. Kita naikkan betapa besar kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik.
dalam kubur pun mereka merasakan kebaikan Tuhan. Apalagi kita yang masih bernapas. Pujilah Tuhan, pujilah Dia dengan segenap hati kita, karena Tuhan Yesus baik. Saudara, kita naikkan pujian. Kita mau masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Betapa besar kasih setia Tuhan. Bahkan Dia sudah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setia Tuhan lebih dari segala-galanya, lebih dari hembusan napas kita, lebih dari keelokan wajah kita. Kasih setia Tuhan lebih dari kepandaian yang Kau miliki. Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Sembahlah Tuhan, muliakan namanya yang kudus.
tidak pernah merasa sendiri Tuhan. Selalu ada pertolongan, selalu ada tangan Tuhan untuk menopang kehidupan kami. Selalu ada mujizat, selalu ada keajaiban di dalam kehidupan kami. Apa yang tidak kami pikirkan Engkau sediakan bagi kami, itu benar adanya Tuhan. Sungguh firman-Mu adalah kebenaran bagi kami Tuhan. Firman-Mu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, buat anugerah-Mu, buat nama-Mu yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara tidak akan pernah rugi seumur hidup kita senantiasa duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara tidak pernah akan kehilangan waktu saudara. Malah saudara pasti diberkati bila kehidupan kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang akan menuntun kehidupan kita. Hari lepas hari, tahun lepas tahun, kita boleh melihat kebaikan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Apakah mungkin saudara belum pernah melihat kebaikan Tuhan? Apakah mungkin saudara belum pernah melihat mujizat Tuhan sepanjang tahun ini? Mari saudara, kita serahkan hati kita, serahkan hidup kita di bawah kekuatan
Terima kasih, terima kasih, terima kasih Engkau berkarya di dalam seluruh keberadaan kami. Terima kasih bangunan rumahmu yang telah menjadi lebih rapi lagi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini yang memungkinkan kami beribadah. Karena itu sampaikanlah isi hatimu agar kami lebih mengerti keberadaanmu, lebih mengerti isi hatimu, lebih mengerti kamu benar firman. Karena itu kami siap menyambut firman dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Yang pertama-tama saya ingin sampaikan salam dari keluarga Pak Tri dengan keluarganya Sobo. Karena memang hari ini seharusnya Pak Tri yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi karena ayah daripada Ibu Yuni dan Ibu Nining itu dipanggil pulang, sehingga mereka tadi malam harus berangkat pulang ke Kertasuro atau Kartasura gitu lah. Jadi otomatis pelayanan istri dioperkan kepada saya dan juga WL-nya bukan tahu bulat digoreng dadakan harganya 500-an, tetapi WL dadakan itu, tapi bukan 500-an gitu. Jadi Ibu Mega tadi malam telepon 10 kali ya. Ibu Mega luar biasa, siap Pak. Wah, ini pelayan Tuhan yang dahsyat. Jadi Patri tadi pagi jam 6 saya kontak, dia sedang istirahat dan makan pagi di Pemalang, Batam, Malaman. Nah, itu masih 2 jam lagi, mungkin sekarang sudah sampai di keluarga yang bergabung. Dan kita belum dapat informasi kapan mau dimakamkan. Ya, saya belum dapat informasi. Berdoalah supaya semua berjalan yang baik dan pasti boleh kembali lagi di tengah-tengah kita dengan keluarganya dan juga Pak Markus dengan keluarganya, dengan kita pulang satu juga. Amin. Amin. Ya, kalau saudara mau sampaikan ucapan kita bisa langsung dimasukkan saja ke info BBIKL. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa saat lagi kan kita memasuki tahun 2022. Pasti Bapak Ibu semua kita biasanya berdoa dan berharap agar tahun depan kita bisa menjadi lebih sukses, lebih berhasil. Tetapi pernahkah kita berpikir seringkali kerinduan kita, apa yang kita harapkan itu seringkali sebenarnya tidak terlalu tepat gitu loh saudara-saudara. Tidak terlalu tepat. Misalnya begini, saya mau kasih contoh. Kalau orang berulang tahun kan kita selalu memberikan selamat ulang tahun. Lalu kita bilang apa? Masa begitu aja. Kalau ulang tahun bukan biasanya ada tambahannya tuh. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, sukses selalu. Saudara sadar nggak? Kalau kita mau merenungkan dan kita mau memperhatikan sesuai firman Tuhan, ada hal-hal yang kita harus jujur untuk kita mau koreksi. Selamat ulang tahun, panjang umur, sepintas kelihatannya bagus. Tapi kalau kita perhatikan firman Tuhan, harus ada kelanjutannya. Panjang umur di tangan kanannya, di tangan kirinya apa? Kejayaan dan jadi bukan panjang umur aja, saudara mau panjang umur tapi hidup saudara penuh penderitaan mau? Nah ya pasti dia nggak mau. Sakit penyakit, panjang umur, sukses. Nah, kita kan kadang-kadang mengatakan sukses. Apa artinya sukses?
firman Tuhan berkata begini, lebih baik kamu masuk surga dengan tangan kamu yang satu buntung daripada dengan kedua tangan yang utuh kamu masuk ke neraka. Lebih baik kamu masuk surga dengan matamu yang satu tercungkil daripada dengan dua mata yang utuh kamu masuk ke neraka. Nah, kalau kita bilang sukses ya, sukses yang bagaimana? Berhasil ya, berhasil yang bagaimana? Semoga selalu sehat ya, iya. Sehat yang bagaimana? Tentu kita merindukan kita sukses, kita sehat, yang bagaimana? Nah, ini yang sebetulnya kita perlu merenung. Tapi nggak salah kalau orang ulang tahun selamat ya, panjang umur, sehat selalu, damai sejahtera menyertai kamu, dan engkau setia di dalam Tuhan. Amin. Wah, itu yang benar. Kalau cuma selamat panjang umur, sukses. Kalau sukses, setelah sukses dia lupa Tuhan, kan sama juga saudara mendoakan dia mati jadi binasa. Sehat selalu, tidak memuliakan Tuhan, juga gak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ukuran kita sukses, berhasil dan sebagainya itu harus sesuai standar firman Tuhan. Kita berharap tahun 2022 adalah tahun keberhasilan. Ya, nggak salah. Tapi ingat keberhasilan yang bagaimana. Karena itu tema hari ini yang saya ingin sampaikan adalah tentang keberhasilan. Coba kita buka dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Ini belum saya nyalain. Please. Bisa. Kok nggak nyala? 2 Timotius pasal 4 ayat 6. Oh ya, sudah. Oke, kita akan mulai membaca ya. 2 Timotius pasal 4 ayat ke-6. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat yang diberikan. Lanjut. Dan aku telah memberikan akhir dan aku telah memperhatikan. Terus satu lagi. Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalau ini diukur dengan ukuran manusia-manusia duniawi, ini bukan satu keberhasilan, ini satu kemalangan. Kalau Tuhan itu Tuhan yang adil dan baik, masa orang yang melayaninya berkata mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan saat sebagai persembahan dan saat kematian itu sudah tepat. Mestinya kalau Allah yang adil menurut ukuran manusia selalu memberikan penjagaan, perlindungan. Nggak mungkin berkata mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Ini ada yang nggak benar nih Allah yang bikin. Nah, itu orang dunia. Karena itu kalau kita lihat sepintas lalu, orang dunia melihat sepintas lalu ayat ini akan dikatakan orang Kristen itu orang bodoh, sebab Allahnya itu Allah yang ngawur. Harusnya Allah yang benar, yang kepadanya kita semua melayani adalah Allah yang memberikan apa yang kita mau sebagai manusia flesh, daging. Ini yang harus kita mengerti sebagai anak Tuhan dan sebagai manusia yang hidup di bumi. Orang-orang dunia kalau melihat ayat ini pasti dibilang ini ayat nggak bagus, makanya ngapain jadi orang Kristen, Bapak Ibu, saudara-saudara? Karena mereka tidak pernah memperhatikan dengan benar siapa Tuhan Yesus
Bagaimana jalan-jalan yang luar biasa. Coba kita lihat ayat yang berkata begini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota apa? Kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Wah, luar biasa. Mereka boleh mencari kebenaran ini di dalam keyakinan iman percaya mereka kepada ilah-ilah yang mereka sembah. Adakah ada kalimat-kalimat seperti ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan, sukses yang biasanya yang paling umum di dalam dunia ini bagi orang-orang businessman kayak siapa, kayak pokoknya keberhasilan bagi orang yang itu biasanya memiliki tolok ukuran standar duniawi. Standar mereka itu biasanya mereka standar duniawi ini. Kita berkata loh, mengapa Yesus berkata jangan membangun persahabatan dengan dunia? Sebab persahabatan dengan dunia menjadikan kamu musuh Allah. Orang banyak tidak memperhatikan ini. Sebab dunia ini, dunia yang sudah jatuh dalam dosa, di dalam kegelapan, yang sedang membawa, menggiring manusia yang tidak hati-hati menuju jalan kebinasaan melalui jalan yang lebar, pintu yang lebar, yang ujungnya adalah maut. Ini yang harus diperhatikan. Kalau saya ambil ilustrasinya, semua penumpang film Titanic itu, waduh, sedang happy. Mereka tidak sadar kapal Titanic ini sedang berjalan menuju satu titik di mana akhirnya nabrak gunung es, akhirnya tenggelam. Banyak ribuan orang, kalau nggak salah saya ingat 5.000 orang mati. Dunia yang saudara-saudara sekarang kita hidupi ini, Bapak Ibu, ini dunia yang sudah dikuasai oleh kegelapan, oleh iblis, oleh kuasa gelap yang sedang menggiring dengan segala cara, menggiring manusia untuk masuk jalan yang lebar, pintu yang lebar, yang ujungnya adalah maut. Karena firman Tuhan pun berkata dalam Amsal, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, artinya ini adalah standar hidup kita tidak bisa kita pakai standar dunia ini. Keberhasilan kita pun tidak bisa, tidak boleh standar keberhasilan dunia ini. Kenapa? Mengapa? Ingat, standar ini adalah standar iblis yang terus-menerus membuat saudara dan saya apabila tidak hati-hati itu akan terjerumus, akan masuk dalam perangkap yang mereka sediakan. Ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Karena itu kalau kita sukses, kita perhatikan sukses yang bagaimana dan apa yang harus saya lakukan dengan sukses ini. Kita diberkati. Jangan cuma berhenti pada titik kita senang. Wah, saya bisa beli ini, beli itu, saya bisa ke sini, bisa ke sana, makan ini, makan itu. Semua itu hanya memuaskan apa? Daging kita. Ingat, kedagingan adalah permusuhan dengan Allah. Ini yang kita pahami. Sebagai anak-anak Tuhan harus kita pahami. Karena itu Alkitab berkata, jangan kamu hidup menurut daging, tetapi hiduplah menurut Roh Kudus. Standar dunia, standar orang-orang dunia, keberhasilan diukur dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan hal-hal yang bersifat duniawi hanya bersifat sementara. Tapi yang tidak kelihatan
itu adalah kekal. Firman Tuhan yang jelas mengatakan yang terlihat hanya bersifat sementara, fana, yang tidak terlihat itulah yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu keberhasilan yang model begini yang dikejar-kejar oleh semua pribadi dengan mempersiapkan diri, yang sekolah-sekolah dengan belajar sungguh-sungguh, yang bekerja dengan semua, itu tidak salah. Tetapi ingat, apa yang saudara kejar dan apa yang saudara harapkan, yang kita harapkan untuk kita dapatkan, itu yang harus kita teliti dengan baik. Rasul Paulus mengatakan bahwa bagi dia yang hidupnya terlihat tidak nyaman, tidak enak, padahal sebelumnya dia hidup dalam keadaan yang enak, nyaman. Bagi Paulus, hidupnya terlihat tidak enak, tetapi dia sadar ada sebuah mahkota kemuliaan. Firman Tuhan berkata begini, hal kerajaan surga ibarat seorang yang mencari mutiara yang indah. Ketika mutiara itu didapatkan di pasar, dia pulang ke rumah, dia jual seluruh harta miliknya, dia beli mutiara itu. Seluruh harta miliknya dilepaskan, didapatkan mutiara itu. Kenapa? Karena mutiara itu jauh lebih berharga daripada seluruh harta miliknya. Mungkin harganya mutiara ini 2 kali, 3 kali harta miliknya. Semua rela dilepaskan untuk mendapatkan ini. Paulus bukan orang yang bodoh, saudara-saudara. Dia ahli agama Yahudi, ahli Taurat. Jadi dia tahu bahwa kemuliaan hidup kekal yang Tuhan Yesus persiapkan bagi dia itu sangat luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada dalam kehidupannya di bumi ini. Karena dia rela tinggalkan semua, dia rela menderita. Karena apa? Karena dia percaya mahkota kemuliaan yang dia akan terima dan akan dapatkan itu jauh lebih indah, sangat-sangat indah, tidak sebanding dengan pengorbanannya. Nah, karena itu Bapak Ibu, dia tahu, dia mengerti firman Tuhan. Kita pun harus seperti itu. Kita mengenal siapa Tuhan Yesus yang rela datang ke dunia ini, dan keberhasilan yang bagaimana yang saudara harapkan. Bukan hanya keberhasilan di dunia ini setelah tutup mata lalu mengalami hal-hal yang tidak pernah saudara bayangkan. Ingat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini firman Tuhan katakan seperti bunga rumput, tumbuh, ada matahari bersinar, karena panasnya dia layu, risu, dibabat orang, dibakar. Beberapa hari yang lalu, kalau hari Minggu, mungkin hari Kamis ya, hari Kamis kalau nggak salah, Kamis atau Rabu ya, saya bilang, anak buah saya itu meninggal ketiban pohon. Kok bisa? Ketiban pohon? Bisa. Bagaimana ceritanya? Dia parkir di proyek di rumah sakit persahabatan yang kami sedang kerjakan. Dia parkir, ada 5 motor parkir. Waktu itu hujan angin. Entah bagaimana, apa yang ada dalam pikiran dia, tiba-tiba dalam keadaan hujan, dia keluar, dia mendapatkan motornya. Kalau saya tidak salah, dia mau naruh bekas makanannya dan mau ngambil air. Jadi dia jalan, itu sampai di tempat motornya, lalu dia mau ambil. Dahan ini patah nih. Dahannya besarnya segini loh. Gede, bluk, tiban dia berusaha melakukan ini, ini Pak. Singkat ceritanya dalam waktu 1 jam lewat. Padahal
Begitu kejadian, langsung dibawa ke IGD, dikasih tahu dia mengalami kejadian dahan yang besar patah menimpa dia. Jadi kesalahan rumah sakit. Kenapa tidak mempersiapkan, dipotonglah dahanan itu. Jadi rumah sakit sadar, wah ini salahnya rumah sakit. Langsung masuk IGD, direktur langsung tulis surat dan telepon, layani, atasi dia. Jangan pikirin masalah mesti administrasi, bayarnya bagaimana. Kerjakan. Wah udah. Ketika dia pukul ini ya, tulangnya patah, masuk dalam, menusuk paru-paru, pendarahan di paru-paru disedot, berhasil. Tapi di sini batang otaknya ketutup, yang membuat meninggal dalam waktu 1 jam selesai sebuah kehidupan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu. Seperti Pak R bilang, ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, karena akhir hayatku tidak menentu. Hidup ini bagai embusar uap, sekejap nyata lalu lenyap. Begitu juga saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup tidak salah kalau kita berpikir saya harus mencapai suatu keberhasilan. Ya, tapi keberhasilan yang bagaimana, yang sesuai firman Tuhan, yang betul-betul bukan hanya berhasil di dunia ini, tetapi berhasil di dunia ini dan berhasil dalam hidup kekekalan, dalam bumi dan langit yang baru bersama Bapa di surga. Yang setuju katakan amin. Ini yang harus kita raih. Ini yang harus berhasil kita dapatkan. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, keberhasilan seperti itu adalah keberhasilan kita hidup seturut kehendak Tuhan. Karena itu keberhasilan itu adalah keberhasilan hidup seturut kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi kerinduan hatinya, melakukan hidup sesuai firman Tuhan. Cuma hidup seperti ini banyak sekali tantangannya, saudara-saudara. Apalagi kita tidak membiasakan diri terus dekat kepada Tuhan. Tidak membiasakan diri menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Walaupun kita mengalami hal-hal yang tidak nyaman, tapi ingat saudara-saudara, kita harus melakukan sesuai kehendak Tuhan. Emang tidak nyaman? Lebih nyaman ikut aja dunia ini. Ya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan, melanggar firman Tuhan, tetap hidup di dalam dosa. Lebih nyaman. Tapi ingat, hidupmu di dunia ini 70 tahun, syukur-syukur 80 tahun. Kalau lebih daripada itu kan dikatakan penderitaan. Dan sesudah itu, saudara-saudara, kita harus siap-siap hidup menghadapi kenyataan hidup di dalam penghakiman. Karena akan ada dana masanya, kita harus menghadap tahta pengadilan Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini kita hidup bersifat sementara. Karena bumi ini bukan tujuan akhir, goal akhir. Inem, walaupun dia kerja di Hong Kong, uangnya banyak, kehidupan mewah, dia tahu kampung halamannya satu hari kelak dia harus kembali ke mana? Mungkin ke Gombong di Jawa Tengah barangkali. Dia harus pulang karena di situlah tempatnya. Dunia ini bukan rumahmu dan rumahku, bukan tempat tinggal kita, bukan. Tempat tinggal kita adalah seperti yang Yesus katakan, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Di rumah Bapa itulah saudara dan saya harus kembali. Amin. Ini yang seharusnya benar-benar ada dalam roh kita, dalam jiwa kita, supaya kita hidup seturut kehendak Tuhan, seturut kerinduan hati Tuhan.
bukan seturut keinginan daging kita. Sebab keinginan daging itu pasti berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera bersama Allah. Amin. Ini yang harus kita pahami. Karena itu Paulus menuliskan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat pertama. Coba kita buka HP kita atau Alkitab kita. 2 Korintus 5 ayat pertama. Sudah dapat semua? Amin. Kita baca 2-3. Karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini membongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Iya, seharusnya ini yang menyadarkan kita. Tetapi memang susah, saudara-saudara. Sebab ketika kita mau melangkah sadar, iblis yang tidak kelihatan, setan yang tidak kelihatan, setan yang bentuknya bukan seperti genderuwo, enggak. Setan sekarang tuh berbentuk apa? Teman-teman yang ngajak makan di kafe, ngomong-ngomong, bergurau, kemudian nyinggung hal-hal yang sedikit-sedikit porno. Setan sekarang bisa bentuknya wanita yang cantik, manis, lemah lembut, bisa, saudara-saudara. Udah jarang saudara nemuin setan yang jarang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau berubah ketika kita melangkah dan yang kita hadapi ini, yang kelihatan nyaman, yang kelihatan enak, yang katanya itu manis, menyenangkan hati dan daging kita. Karena itu sulit sekali orang untuk melepaskan dirinya. Karena gangguan-gangguannya bukan gangguan yang tidak nyaman, gangguan-gangguan yang enak, saudara-saudara. Semua mau berubah, tapi ingat, kita perlu berjuang mati-matian dan jangan mengandalkan kekuatan kita. Karena itu saya mau katakan kepada jemaat yang saya kasihi, tidak ada cara lain selain kita harus dekat kepada Tuhan. Yang tujuan katakan amin. Dekatkan diri pada Tuhan. Lalu bagaimana caranya mendekatkan diri pada Tuhan? Ketika kita datang beribadah, datang dengan hatimu, hati yang penuh kerinduan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biasakan di rumah kita menaikkan pujian. Saudara-saudara tahu saya bisa main gitar, tapi banyak kali saya memuji Tuhan tidak dengan gitar. Terkadang ketika saya menaikkan pujian, gitar saya senang. Apalagi kalau saya sudah mulai menaikkan pujian, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Ketika saya ingin pujian ini, saya ingin berdiri dan ingin begini. Gak sudah kita. Tapi hati saya yang ingin menaikkan pujian itu. Kalau Ratu Elizabeth ketika menaikkan pujian lagu ini, Majesty, itu dia langsung berdiri sama-sama. Ratu Elizabeth. Saya pun ketika main gitar itu, saya stop gitar saya. Saya angkat tangan, saya naikkan pujian. Hidup dekat dengan Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, puji Dia, sehingga semakin hari saudara semakin dekat. Jujur saya katakan, kelihatan orang yang betul-betul mau dekat dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dengan orang yang kelihatannya wah setia apa. Beda kelihatan, saudara-saudara. Beda di dalam ruang ibadah pun saudara bisa lihat kiri kanan kelihatan nanti.
Orang yang betul-betul mendengarkan firman Tuhan dengan kerinduan. Dengan orang yang datang ke gereja cuma sekedar sekau tampang. Ini yang kita harus perhatikan, saudara-saudara. Cari wajah Tuhan, dekat dengan Tuhan, sampai pelan-pelan kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Saya tidak sempurna. Ingat, saudara-saudara, saya tidak sempurna. Tapi saya mau belajar menuju kesempurnaan hidup seperti itu. Ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Dengan demikian nanti kita mengerti keberhasilan apa dan bagaimana kita paham. Tidak dengan alasan-alasan. Soalnya Pak, soalnya Bu, soalnya Bu Lian, Pak Daniel, begini, banyak tantangan. Tantangan itu justru Tuhan izinkan terjadi supaya saudara dan saya mempersiapkan diri, mengenal dengan baik hidup kita, mengenal dengan baik rancangan Tuhan yang memang tidak semudah meraih sesuatu membalik telapak tangan. Tidak, perlu pengorbanan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun yang harus kita hadapi, kalau membawa kita dekat pada Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan kekuatan. Roh Kudus akan menolong kita. Yang tujuh katakan amin. Pasti ini, saudara-saudara. Cuma untuk melangkahnya ini berat sekali. Kadang-kadang baru mau melangkah ditarik lagi, baru melangkah ditarik lagi. Belajarlah seperti anak yang terhilang. Ketika dia sadar bahwa hidupnya menderita, makan ampas makanan babi tidak dapat, dia sadar di rumahnya banyak berlimpah makanan. Kita mencatat segera dia bertindak, berdiri dan pulang ke rumah Bapak. Itulah perubahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara keberhasilan itu karena itu Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19-20, ayat yang saudara sudah tahu semuanya. Matius pasal ke-6 ayat 19-20. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngemat dan para perusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngemat dan para tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta. Bukan berarti saudara tidak perlu mengumpulkan uang. Tetapi ingat, di mana hartamu berada, di situ hatimu apa? Berada. Kita boleh kumpulkan harta, tapi hati kita tidak boleh terikat. Pergunakan mamon ini untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kamu dipergunakan oleh mamon, terikat oleh mamon. Pergunakan mamon yang tidak baik ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita bekerja mengumpulkan uang, sekali lagi saya katakan, itu tidak salah, harus. Tapi setelah saudara dapat, saudara sadar. Saudara sadar, apa yang harus saya buat? Jangan uang ini, jangan keberhasilan ini mengendalikan saya, tapi saya harus mengendalikan keberhasilan ini untuk kemuliaan. Maksudnya Tuhan Yesus itu bukan berarti kita nggak boleh kerja pengumpulan uang, bukan. Jangan hati kita terikat. Sebab ketika harta itu sudah mengikat kita, wah, saya lupa. Saya punya catatan tentang yang disebut uang. Nanti saya bawa, saya akan bacakan pada saudara-saudara. Uang antara lain kata ini, aku lemah. Uang itu, dia berkata, aku ini lemah. Tetapi dalam kelemahanku, aku dapat membunuh orang-orang. Karena orang-orang yang merindukan aku dapat membunuh orang tuanya, saudara-saudaranya. Karena aku ada uang itu. Nah, itulah uang. Itulah materi. Nah, karena itu Tuhan Yesus bilang, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi,
di bumi mengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana ada, Pak. Bagaimana kita kirimnya harta kita ke surga? Lakukanlah perintah Tuhan. Seperti Tuhan Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendaknya, menyenangkan hati Tuhan, hidup serupa dengan Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa. Itulah tindakan mengumpan harta di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saya semakin hari saya mendalami firman Tuhan, saya merasakan berkat-berkat damai sejahtera yang luar biasa. Karena itu ingat firman Tuhan yang berkata, manusia hidup bukan oleh roti saja, melainkan juga oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan merubah mindset kita, pola pikir kita, karakter kita, itu dirubah semua. Saudara dan saya, kalau membaca ayat, bukan hanya oleh roti manusia hidup, bukan bicara hidup sekarang ini, saudara-saudara, melainkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan merubah kita, mindset kita, pola pikir kita, filosofi kita, konsep hidup kita dirubah. Kita menjadi manusia baru yang memandang ke arah di mana Yesus itu ada. Itulah maksudnya, bukan hanya oleh roti manusia hidup, tapi oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang semua tergantung kita. Mau berhasil? Amin. Mau berhasil teman? Amin. Tapi berhasil yang bagaimana? Sesuai firman. Bukan berbicara masalah materi saja. Berhasil di muka bumi ini dan berhasil masuk dalam kerajaan yang kekal. Ini keberhasilan yang harus kita doakan. Kalau kita mau masuk di tahun 2020, jangan hanya keberhasilan yang bersifat materi saja. Sebagai bentuk, saya ingin katakan sesuatu yang pahit, tetapi menyehatkan. Siapa yang tahu daun sirih merah? Ada yang tahu pohon daun sirih merah? Ada yang tahu pohon daun sirih merah? Tahu ya? Rasanya pahit? Apa sangat pahit? Sangat pahit. Tetapi daun sirih merah itu kalau saudara lihat di Google banyak manfaat. Gula. Siapa yang tahu rasanya gula? Rasa gula adalah kebanyakan makan gula jadi coba lihat, ini satu kenyataan. Ketika saudara sekarang ini barangkali mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan saudara hanya meratapi, aduh Tuhan gimana nih, kok begini, kok nggak berubah-ubah. Tuhan sedang memproses bapak-bapak, ibu-ibu, memproses kita supaya dalam hidup kita makin mengenal siapa Dia, siapa Allah kita yang mengasihi kita, dan kita betul-betul menjadi anaknya. Ingat nih, kita benar-benar anaknya yang sedang dilatih, dibentuk, dididik untuk siap dipakai untuk kemuliaan. Percayalah, satu hari kelak semua akan saudara lihat. Karena seperti pujian mengatakan, tangan Tuhan sedang merenggal satu karya yang agung dan mulia. Saatnya akan tiba nanti. Kau lihat pelangi Tuhan. Ya, kalau hari ini kita mengalami sesuatu yang tidak enak, jangan berhenti mengiringi Tuhan. Jangan mengeluh, jangan cepat-cepat kita tinggalkan Tuhan, ikut dunia ini. Ikut dunia saudara binasa. Yakinlah saudara binasa. Saudara akan bahagia. Ikut Tuhan, saudara akan
saudara, percayalah semua akan tercatat. Jangan kemana-mana yang manis-manis, gula, coklat, membuat saudara akan mengalami gula darah, diabetes, yang akhirnya saudara tidak bisa hidup dengan baik. Karena itu, mintalah keberhasilan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Untuk itu, mari saya mengajak saudara hidup berubah dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama. Mari semua bangkit berdiri. Kita nikmati mulia sembah Raja mulia sembah Raja mulia bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk firman. Materaikan ini dalam hati dan hidup kami, sehingga kami tahu bagaimana kamu harus hidup, dan kami mengerti hidup ini bukan di dunia ini, tetapi hidup kami bersama Engkau dalam kemuliaan dan kerajaan yang kekal, dan hidup kekal di dalam kemuliaan yang terus menerus menyembah dan menyembah. Hamba itu kiranya ini menjadi bekal bukan masuk ke tahun 2020. Kami hidup dalam keberhasilan, keberhasilan seturut kehendak-Mu Tuhan, bukan keberhasilan menurut keinginan kami atau keinginan dari kami, tetapi keberhasilan yang terus memuliakan hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman. Materaikan semua jalan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, minta syukur, menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Bersama saya yang diberkati katakan amin. 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 Silakan duduk jemaat. Saya tidak mendapatkan dari ibu ini mengenai pengumuman, cuma saya ingin katakan, ingat baptisan air kan minggu kedua. Kepada anak-anak kita yang akan dibaptis, hari Minggu besok harus hadir, sebab katekisasi terakhir hari Minggu besok ya. Hari Minggu besok harus hadir. Semua anak-anak yang mau dibaptis hari Minggu besok harus hadir, karena kita akan mencoba menyampaikan pelajaran terakhir ya. Kalau ingin tahu dia saya kepala yang dibaptis supaya hadir. Yang berulang tahun dalam minggu ini ada? Ada lagi yang berulang tahun dalam minggu ini? Luis kan? Yuk, siapa lagi? Haleluya. Ya. Mari jemaat, kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa buat saudara kita Enda. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah yang telah Kau berikan kepada Louis dan saya. Bapa, kini kami datang kepadamu melalui Engkau yang menilik dan mengerti hati, apa yang ada dalam pikiran dan kehendak yang Engkau mengerti. Karena hamba mengangkat tangan dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunkanlah hikmat-Mu, rahmat anugerah tuntunanmu, Roh Kudus turunlah atas Louis, ubahkan Louis semakin hari menjadi seorang pemuda yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, hidup takut akan Engkau, melayani Engkau, memuliakan Engkau. Apa yang jadi kerinduannya? Engkau yang beracara, karena Engkau mengerti apa yang ada dalam hidup. Pakailah menjadi alat. Hamba serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Berkatilah masa depannya, berkatilah kerinduan hatinya, menjadi satu yang akan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Segala berkat-berkat jasmani rohani Kau limpahkan. Hamba menetapkan Anda dalam tangan. Engkau yang menilik dan mengerti. Bapa, ke dalam tangan hamba serahkan Anda sepenuh-penuh. Berbicara pada Anda, tegurlah Anda ketika Anda melakukan hal-hal yang keliru. Berkatilah Anda ketika Anda hidup taat seturut Anda, karena hanya Engkau yang tahu. Hamba hanya memintakan, Tuhan, sekiranya berkenan Engkau memberkati Anda dengan berkat jasmani yang semakin hari Anda mengenal Engkau, melihat Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ingatkan Anda untuk Anda berjalan di dalam jalan
meninggalkan hidup sama, masuk dalam lembaga yang penuh dengan sukacita. Berkati Enda, berkati keluarganya. Damai sejahtera turun di atas Enda dan hamba serahkan semuanya dengan rasa syukur dan terima kasih. Karena Engkau yang melihat hati Enda, Engkau yang melihat hati Ruli, Engkau sumber berkat. Biar kehendak terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami berdiri. Baik dengan tujuan semua baik, semua baik. Terima kasih kami tahu Engkau Allah yang hidup, yang menyertai kami. Lewat Roh-Mu yang hidup Kau mau berbicara dan mengingatkan kepada kami. Sepenuhnya hidup kami letakkan dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpinlah kami. Biarlah Roh-Mu tetap ada pada kami, memimpin kami. Sehingga semakin hari kami semakin merasakan kedekatan dengan Engkau dan kerinduan yang luar biasa. Sehingga kami boleh menjadi anak-Mu yang terus-menerus diperbaharui di dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Sebelum kami berpisah, kami berdoa buat keluarganya Ibu Yuni, keluarganya Ibu Nining, di mana Kau ambil ayah tercinta. Tuhan, kiranya Roh Kudus turun, memberikan hikmat, pengertian, menghiburkan, memberikan kekuatan, sehingga duka cita yang ada di hati keluarganya berubah menjadi sukacita. Karena dia melihat Engkau yang memanggilnya, Engkau telah menyelamatkannya dan memberkati keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan sertai ketika Pak Markus dan Patri kembali ke Jakarta dengan keluarganya, tibakan dengan selamat. Segala pujian dan hormat kemuliaan bagi-Mu. Sekarang hamba semua serahkan
Semua anak-anakmu yang sakit kau jamah, kau pulihkan, sembuhkan. Yang susah kau hiburkan, yang sedang tersesat kau tolong Tuhan. Dengan tongkat kasih-Mu bawa kembali mereka ke dalam tangan-Mu. Hamba serahkan seluruh domba-domba ini, jumlah berkat-Mu atas keluarga mereka, atas suami, istri, orang tua, anak-anak mereka semua. Mereka boleh Kau cukupkan apa yang mereka butuhkan. Kau sembuhkan mereka yang sakit. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu dengan rasa syukur, sebab kami tahu Engkau Allah kami, Tuhan kami yang ada di atas segala-galanya. Karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dengan sungguh-sungguh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah engkau dengan membawa segenap berkat yang limpah, damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah daripada Allah Bapa, kasih sayang, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus lewat persekutuan yang begitu manis, menyertai saudara-saudara mulai detik ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali dan kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus menjadi kekasih jiwa kita di dalam kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur, menyambut semua berkat ini bersama saya yang diberkati, katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Terima kasih.